Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil rancangan yang berjudul Implementasi Kriptografi Simetri RC4 sebagai stream chipper dalam sistem web sederhana. Oke, baik, selanjutnya kita lakukan penjelasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Roy Daniel. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang kami buat atau yang kami rancang, yaitu implementasi RC4 dalam sistem web. Selanjutnya itu ada pendahuluan, yaitu pentingnya keamanan data. Yang pertama itu ada di latar belakang. Keamanan dan kerahasiaan pesan data atau informasi adalah aspek krusial. Autentikasi data sangat penting bagi pihak berkepentingan. Yang kedua, kelemahan RC4. Kelemahannya, algoritma RC4 rentan terhadap serangan seperti no plain text attacks dan ciphertext only attacks, meskipun umum digunakan. Yang ketiga itu ada kelebihan RC4. RC4 memiliki kelebihan yaitu proses enkripsi dan deskripsinya cepat, sederhana serta mendukung panjang kunci yang fleksibel. Baik, selanjutnya saya akan diberikan kepada Novianda. Baiklah, selanjutnya ada rumusan masalah dan batasannya. Baik, rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana prinsip kerja RC4 sebagai stream chipper simetris. Yang kedua, bagaimana membangun sistem web untuk demonstrasi enkripsi atau dekripsi RC4. Yang ketiga, apa kelemahan utama RC4 untuk sistem modern. Dan yang keempat, bagaimana proses enkripsi dan deskripsi RC4 secara manual. Kemudian yang terakhir, bagaimana implementasi RC4 dalam sistem berbasis web. Baiklah, kemudian ada batasan masalah, iaitu penelitian ini hanya mencangkup algoritma RC4 versi dasar. Implementasi web menggunakan bahasa pemrograman sederhana dan contoh manual dibatasi pada input data yang sederhana. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya iaitu yang pertama, memahami konsep dasar RC4 sebagai stream chipper. Yang kedua, menganalisis proses enkripsi deskripsi RC4 secara manual. Yang ketiga, membangun sistem web sederhana untuk demonstrasi RC4. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi kelebihan dan kelemahan RC4. Dan seterusnya ada manfaatnya, iaitu yang pertama, memberikan pemahaman praktis tentang algoritma RC4. Selanjutnya, menyediakan referensi implementasi RC4 berbasis web. Seterusnya, memperkaya literatur kriptografi khususnya stream chipper. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan RC4. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dibahaskan oleh Nur Atika. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika akan menjelaskan landasan teori dari kriptografi simetri. Adapun kriptografi adalah ilmu seni menjaga keamanan informasi dengan mengubah plain text menjadi ciphertext dan sebaliknya. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiasi data. Kriptografi simetri menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Ini lebih cepat dan lebih efisien untuk data besar. Namun distribusi kunci harus aman karena kebocoran kunci mengancam seluruh sistem. Contoh algoritma simetri meliputi stream chipper atau RC4 dan block chipper atau AES dan DES. Nah, ada karakter utamanya, kecepatan tinggi, lebih sederhana, dan distribusi kunci harus aman. Nah, di sini ada pun stream chipper dan algoritma RC4 itu. Stream chipper mengenkripsi data bit demi bit atau byte demi byte, menghasilkan canstream pseudo acak yang dikombinasikan dengan plain text menggunakan SOR.
Nah, terus ada pun karakteristik cocok untuk data real time, lebih cepat dan ringan dari block chipper, namun sensitif terhadap penggunaan ulang kunci. Nah, terus di sini ada juga algoritma RC4 diciptakan oleh Ronald Rives tahun 1987, populer karena kecepatan dan kemudahan implementasi digunakan dalam SSL, TLS, web, WEP, dan WPA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Firzan Destra. Baiklah, kita lanjut ke implementasi RC4 dengan contoh manual. Contoh manual RC4 ni enkripsi. Kita mengenkripsi secara manual plain text kriptografi dengan kunci, iaitu kunci melibatkan 3 tahap konversi. Yang pertama konversi awal atau ASCII. Yang kedua KSA, Case Scheduling Algorithm, untuk mengacak RIS, dan PRGA, Pseudo Random Generation Algorithm, untuk menghasilkan keystream dan ciphertext melalui operasi XOR. Perhitungan manual algoritma RC4 untuk plaintext kriptografi dengan kunci. Penjelasan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, konversi awal. Yang pertama, RC4 manual encryption, kriptografi dan kunci-kunci. Yang pertama konversi awal, iaitu plaintext kriptografi kita konversi ke dalam ASCII, iaitu kita ubah menjadi angka. 1K menjadi 107, R menjadi 114, dan seterusnya 105, 112, 116, 111, 103, 114, 97, 102 dan 105. Dan kata kuncinya kita ubah juga kunci menjadi angka, iaitu K107, U117 dan seterusnya 11099 dan 105. Kemudian angka kedua KSA, Case Scheduling Algorithm, inisialisasi RIS, iaitu array ini S-nya ini sama dengan dari 0, 1, 2 dan sampai 255. Kemudian dilakukan 256 putaran. Teksnya ini J sama dengan 0, terus for I sama dengan 0 to 255. J sama dengan dalam kurung J tambah SI tambah K I putaran K len putaran 256. Swap S dalam kurung SI sama SJ. Contoh awal KSA I sama dengan 0 sampai 4 dengan K dengan kuncinya, yaitu 107, 117, 110, 99 dan 105. I sama dengan 0. Kemudian J sama dengan 0 dalam kurung 0 tambah 0 tambah 107. Putaran 256 sama dengan 107. Swapnya S0 sama S107. Begitulah seterusnya. Dilanjutkan hingga I sama dengan 255. Kemudian yang ketiga PRGA, Pseudo Random Generation Algorithm. Inisialisasi teksnya ni I sama dengan 0, J sama dengan 0. Untuk setiap bit plaintext, misalnya 107 dari K, teks I sama dengan I tambah 1 putaran 256. J sama dengan J tambah SI putaran 256. Swap SI SJ K sama dengan S dalam kurung SI tambah SJ putaran 256. Cipher bitnya sama dengan plaintext bit XOR K. Lakukan langkah ini di setiap bit plaintextnya untuk ciphertext yang kemudian diubah ke hexnya. Contoh untuk bit pertama, K sama dengan 107, I sama dengan 1, J sama dengan J tambah S atau I. Terus swap SI atau SJ, ambil K-nya sama dengan S dalam kurung SI tambah SJ putaran 256. C sama dengan 107 XOR K. Angka pasti K tergantung pada hasil dari KSA dan swap sebelumnya. Hasil akhirnya, jika semua langkah dilakukan dengan benar seperti dalam sistem kami di PHP, maka ciphertextnya atau hexnya adalah C8B421F 338 26A 604 403 D2F. Kemudian ini adalah desain aplikasi webnya.
Aplikasi web RC4 ini memiliki input yaitu plain text atau ciphertext dan input kunci enkripsi, tombol enkripsi dan dekripsi serta output hasil enkripsi dalam format heksadesimal. Yang mana di gambar pertama ini kami mencontohkan dengan yang contoh manual, sama dengan contoh manual tadi, yang mana kami memasukkan plain text-nya ini kriptografi dengan kuncinya yang sama yaitu kunci, dan kami mengenkripsinya, dan hasilnya yang keluar adalah C8B421F33826A6044003D2F. Kemudian di sebelahnya yaitu kami memasukkan ciphertext-nya yang kami masukkan duluan, yang mana C8B21F33826A6044003D2F dengan kata kunci yang sama yaitu kunci, dan kami mendekripsikannya menjadi plain text dan hasilnya kriptografi. Saya Fikri Firdaus. Di sini saya akan membahas web sederhana RC4, yaitu algoritma kriptografi yang termasuk jenis stream keeper dan bersifat simetri. RC4 menerima kunci dalam bentuk teks atau string dan bisa berupa huruf, angka, atau gabungan semuanya. Namun, RC4 tetap menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi karena termasuk algoritma simetri. Kemudian ini adalah web sederhana dari RC4. Kemudian kita masukkan plain text dan masukkan kunci. Pertama-tama yaitu kita masukkan plain text ke sini, belajar RC4. Kemudian dengan kunci yaitu angka terlebih dahulu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita enkripsikan. Dan inilah hasil enkripsi dari plain text belajar RC4 dan kunci 1, 2, 3, 4, 5 yaitu dengan angka. Kemudian hasil ini kita masukkan di plain text. Kemudian kita deskripsikan. Maka hasilnya yaitu belajar RC4. Kemudian di sini kita menggunakan kunci angka. Selanjutnya kita menggunakan kunci huruf. Itu di sini kita masukkan plain text tetap sama, yaitu belajar RC4. Kemudian kunci yaitu kita masuk huruf, yaitu contohnya yaitu kunci di sini. Kemudian kita enkripsikan. Dan ini hasil dari plain text belajar RC4 dan kunci yaitu dengan menggunakan kunci huruf. Dan kemudian kita enkripsikan. Kita masuk di plain text dan menggunakan kunci yang sama dan kita deskripsikan. Ini hasilnya yaitu belajar RC4. Selanjutnya kita sudah menggunakan kunci angka dan huruf. Selanjutnya kita menggunakan kunci gabungan, yaitu angka dan huruf. Selanjutnya di sini yaitu plain text kita buat kelompok 1 dengan kunci gabungan, yaitu angka dan huruf. Contohnya di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita enkripsikan. Dan ini hasil enkripsi dari plain text kelompok 1 dan kunci gabungan. Selanjutnya kita deskripsikan. Nah, kita salin, masuk di plain text, menggunakan kunci yang sama, kemudian kita deskripsikan. Dan hasil deskripsi yaitu kelompok 1 dengan kunci yang sama. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari website sederhana RC4. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari RC4 ini efektif untuk enkripsi atau dekripsi cepat dalam sistem web sederhana, namun rentan terhadap serangan sehingga lebih cocok untuk tujuan edukasi atau sistem dengan keamanan rendah. Kemudian sarannya, fokuskan penggunaan RC4 untuk pembelajaran dasar kriptografi. Untuk sistem produksi atau data penting, gunakan algoritma modern seperti AES dan tambahkan fitur keamanan tambahan. Oke, baik. Itulah yang dapat kami jelaskan pada hasil presentasi kami sebelumnya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.